Satu-satunya hari ketika gereja tidak merayakan misa adalah dikatakan menurut tradisi kuno pada hari ini gereja tidak merayakan Ekaristi. Komuninya dari Kamis Putih tadi karena itu nyambung. Satu-satunya hari ketika gereja tidak merayakan misa adalah Jumat Agung. Kenapa kok nggak pakai misa? Karena kurbannya langsung Sang Kristus sudah. Sang anak domba Allah itu dikurbankan. Dikatakan dalam nomor 60, Jumat Agung harus dijalani sebagai hari tobat. Hari puasa pantang wajib. Anda harus puasa dan pantang. Ini bagusnya juga dijalani. Lalu nomor 63 sudah banyak dilakukan juga di mana-mana. Dikatakan siang menjelang jam 15, jam 3 sore. Di banyak tempat sudah dilaksanakan bagus. Ini di mana-mana sana sini paling laku itu jam 3. Itu sudah benar bagus. Tapi tidak boleh setelah jam 9. Berarti mentok-mentoknya perayaan harus berhenti jam 9. Berarti kalau mau merayakan masih bisa lah kalau dimulai jam 7 malam, itu masih boleh. Kan mungkin 2 jam, jam 9 selesai, jam 6 itu masih oke. Dikatakan 64 ini mengenai tata caranya. Tata cara perayaan sengsara dan wafat Kristus yang berasal dari tradisi kuno harus diadakan dengan tepat dan setia, tak boleh diubah. Apa yang tidak boleh diubah itu? Susunannya tadi itu. Ibadat sabda, penghormatan salib, dan perayaan komuni. Nggak boleh diubah. Pernah ada 1-2 paroki malah bikin drama. Itu nggak benar karena tidak boleh diubah. Yang benar ya pasio gitu. Kalau mau bikin drama di Jalan Salib pagi misalnya itu boleh. Jadi gereja mengatakan tidak boleh diubah. Dulu malah ada yang nyetel film The Passion. Loh ini kita ibadah atau nonton film? Drama. Loh ini malah ibadah atau teater gitu. Ibadah ya ibadah. Ini juga tolong juga diperhatikan. Karena beberapa tempat masih ada juga kekacauan. Kalau Jalan Salib boleh nggak Romo didramakan? Sangat boleh karena devosi. Kalau ini liturgi bro. Liturgi jangan main-main. Liturgi itu harus dikatakan tepat dan setia. Tak boleh diubah sesukanya. Karena apa? Kita bukan penguasa liturgi tapi kita pelayan liturgi. Semua kita pelayan liturgi, juga para presbiter, para imam. Jadi tidak boleh kita menempatkan diri di atas liturgi, lalu ngatur seenak kita. Kalau kita ngatur seenak kita mengubah-ubah, berarti kita penguasa liturgi dong. Kita bukan penguasa liturgi. Selanjutnya tadi yang sudah saya singgung juga, tanpa nyanyian, tanpa tanda salib. Telungkup, itu dikatakan dalam dokumen PPP 65. Imam telungkup, umat berlutut. Ini di mana-mana sudah benar, di mana-mana sudah bagus. Tadi beberapa saya beri catatan yang masih kurang tepat, yang masih kurang benar juga. Penghormatan salib itu juga beberapa malah ada tabur bunga. Jadi seakan-akan merayakan layat Yesus. Apakah ini tepat? Gereja mengajarkan penghormatan salib. Di dalam budaya Indonesia, tabur bunga itu konteksnya memberi kesan kita layat. Jadi dalam hal ini menaburkan bunga harus juga dilihat ulang. Saya tidak mengatakan dan salah, bukan gitu ya. Nanti saya kelihatan sok tahu ya, sok tahu apa. Enggak, saya enggak sok tahu, tapi itu kan tabur bunga ini kan kebudayaan Indonesia di kita gitu ya. Dalam ritus aslinya enggak ada. Karena ritus aslinya penghormatan salib, menghormati salib, salib yang ditinggikan. Jadi meskipun kita merayakan wafat Kristus, tapi merayakan kemenangan beliau juga karena disalib ditinggikan. Itulah kenapa Injil Yohanes mengatakan anak manusia ditinggikan. Jadi kemenangan yang dirayakan kemenangan. Meskipun dalam arti situasi manusiawi ya sedih itu iya, tapi bukan kita layak, enggak. Tidak ada insinuasi kita layak, maka tidak perlu tabur bunga. Kalau tabur bunga kan layat Tuhan Yesus yuk gitu. Maka ini saya tidak menyalahkan tapi tinjau ulang karena tidak sinkron simbolismenya. Simbolisme tabur bunga adalah simbolisme layat. Di mana-mana kalau kita melayat menaburkan bunga. Kalau di kuburan itu kita menaburkan bunga. Berarti oh sudah mati gitu. Loh, Jumat Agung itu bukan sekedar Yesus wafat. Tapi dalam arti kemenangan ditinggikan pada salib. Maka ngapain kita layat saudara?
Ini saya katakan catatan. Sekali lagi mohon maaf, oh itu presbiter muda aja kok sok tahu ya. Mohon maaf kalau dianggap sok tahu ya. Mohon maaf sekali lagi, tapi saya mau mendudukkan perkaranya untuk membantu kita refleksi gitu loh. Karena simbolisme itu kuat maknanya. Nanti lama-lama anak cucu kita yang taunya tabur bunga, nanti akan mengartikan, oh kalau Jumat Agung kita layat Tuhan Yesus. Lama-lama begitu loh. Karena di dalam keseharian, tabur bunga berarti melayat. Simbolisme yang tidak tepat, simbolisme yang tidak sinkron, nanti kita wariskan. Padahal kan bukan itu yang dimaksud. Simbolisme itu kuat, saudara-saudari. Tanpa kata-kata, simbolisme itu dimaknai oleh setiap orang yang datang. Itu beberapa catatan. Sekali lagi mohon maaf kalau terlihat sok tahu. Tapi ya saya mendasarkan diri pada dokumen-dokumen gereja, bukan dari pendapat saya pribadi. Saya sendiri kalau dalam hal liturgi, selalu menampilkan diri sebagai pelayan liturgi. Saya bukan penguasa liturgi. Imam atau presbiter itu pelayan. Saya bukan di atas liturgi. Maka apa yang diatur oleh gereja saya ikuti seluruh-seluruhnya. Kalau kita terlalu kreasi-kreasi itu nanti malah menimbulkan pesan-pesan dari simbolisme yang tidak tepat. Sehingga malah jadi kayak membelokkan makna perayaan.